Stardust yang berteriak bertanya pada Egoistik, kenapa dia muncul di sini. Egoistik yang tersenyum berkata, kalau dirinya ke sini untuk menyelamatkan rekannya. Stardust yang tiba-tiba menjadi dingin berkata, rekan dengan bertanya-tanya. Egoistik mulai menyalakan layar, berkata dirinya akan memperkenalkan mereka. Egoistik yang menunjukkan gambar berkata Egostream. Sambil memperlihatkan gambar dari rekan-rekannya, Egoistik berkata, ini adalah aliansi. Mendengarnya, Stardust kebingungan dan penjahat yang membuat aliansi. Egoistik yang mendengarnya berkata benar. Egoistik mengaku dirinya memikirkan di sisinya yang sama kuatnya dengan Elektra yang dirinya pegang. Saat Elektra yang malu menyembunyikan wajahnya dengan pikirannya campur aduk, Egoistik berkata dirinya tidak melakukan teror sendirian lagi. Saat Egoistik berkata pada Stardust dan Korea Selatan untuk lebih waspada dari sekarang, Stardust telah menatapnya tajam. Saat Egoistik berkata pada Elektra yang dia panggil Elechu untuk mengeluarkan 1 juta volt, Elektra yang mengeluarkan petir berkata pada Egoistik untuk dia mengatakan itu. Saat petir diarahkan pada Stardust, Stardust mulai melompat ke belakang untuk menghindari serangannya. Saat Egoistik yang mulai berteleportasi berkata pada Stardust jalannya masih panjang untuk menangkap dirinya, dan sambil tertawa berkata pada Stardust untuk berusaha lebih keras. Stardust yang menatapnya dari bawah berkata pada Egoistik untuk dia melarikan diri. Stardust yang kesal karena Egoistik kabur mulai memukul dinding. Di saat itu, dirinya membayangkan Elektra dan Egoistik. Dia membayangkan Elektra bertanya. Dia bilang dia punya rekan yang lebih imut. Yang dijawab oleh Egoistik kalau rekan yang paling imut itu Elektra yang Egoistik panggil Elechu. Di saat itu, Stardust membayangkan Elektra yang malu, berkata padanya untuk dia mengatakan itu karena itu memalukan. Walaupun yang dibayangkan Stardust tidak pernah terjadi, Stardust yang sudah terlanjur cemburu berkata lain kali mereka bertemu, dirinya pasti akan menghabisinya. Beberapa saat setelah itu, Egoistik yang berjalan di tempat yang gelap merasa kalau tembok di depannya adalah benar-benar tempat yang benar. Egoistik mulai mengepalkan tangan dan akan menunjuknya berkata kemarilah. Saat Egoistik menuju tembok itu, retakan terlihat terjadi. Beberapa saat setelah tembok itu hancur, Egoistik yang melihat jalan yang terarah berkata dirinya telah datang di tempat yang tepat. Di saat itu, Egoistik berpikir, dari tangga yang seolah tak berujung, Egoistik mengingat ada dinding palsu di sebelah kanan di anak tangga ke-30. Dan setelah masuk ke sana, dirinya mengingat akan ada lorong anti dengan api hijau. Dan setelahnya, Egoistik sampai pada pintu yang sama dengan yang ada di cerita aslinya. Saat Egoistik yang masuk berkata halo, seorang wanita terlihat memegang rokok hebal di tangannya. Wanita itu yang bernama Penyihir Vine berkata dirinya baru pertama kali melihat wajahnya. Penyihir Vine bertanya, ada keperluan apa Egoistik datang ke sini? Egoistik yang merokok sesuatu berkata, dirinya ke sini untuk menyegel barang-barang miliknya. Saat memberikan buku-bukunya, Egoistik berpikir, yang satu adalah buku harian mencatat semua yang telah terjadi di dunia ini sejauh ini. Dan yang satu lagi adalah buku harian yang akan mencatat apa yang akan terjadi mulai sekarang. Saat penyihir Vine membuka kotak pemberian Egoistik, penyihir Vine berkata, batu kecil yang cantik. Merasa ini harga yang layak, penyihir Vine berkata baiklah. Saat penyihir Vine bertanya, sampai kapan? Egoistik menjawab keduanya, sampai dirinya mati. Penyihir Vine yang mendengarnya mulai menghela nafas. Walaupun merasa aneh, penyihir Vine tetap melakukannya. Dia menggunakan kemampuan yang membuat bola sihir muncul dengan sinar yang terang. Di saat dia melakukan itu, rantai mulai mengikat buku yang ditaruh oleh Egoistik. Sesaat setelah selesai menggunakan kemampuannya, penyihir Vine berkata, mulai sekarang tidak ada seorang pun selain pemiliknya yang dapat mengintip. Egoistik yang mendengarnya berterima kasih padanya. Yang Egoistik sebut penyihir. Saat Egoistik mulai berjalan pergi, penyihir Vine terdiam beberapa saat. Saat dia berkata kalau Egoistik memilih jalan yang sulit, Egoistik tersentak. Egoistik yang berbalik tersenyum. Dia berkata, ini adalah jalan yang harus ditempuh seseorang. Setelah keluar dari sana, Egoistik berteleportasi di atas gedung. Egoistik yang melihat matahari yang mulai terbenam berpikir, di sini, dirinya juga akan menetapkan tujuannya untuk hidup di dunia ini. Saat melihat Stardust yang berada di layar dari kejauhan, Egoistik mulai memikirkan namanya. Egoistik yang mulai berdiri berkata, mulai sekarang dirinya berharap hal-hal yang benar-benar luar biasa akan terjadi.
Di saat itu, egoistik yang mencoba berteriak meminta Stardust untuk mempercayai dirinya karena dirinya. Saat egoistik ingin mengungkapkan perasaannya yang mendalam, tiba-tiba suara handphone berdering yang membuat egoistik kebingungan. Siapa yang menghubungi dirinya? Saat mengangkat panggilannya, Seona berteriak. Dia berkata kalau makan malamnya belut. Dirinya bertanya kenapa egoistik belum kembali. Karena semua orang menunggunya. Mendengar suara kemarahan dari Seona membuatnya hanya bisa pasrah. Egoistik yang mengatakan dengan santai berkata baik. Dirinya akan segera pulang. Seona yang kesal berkata padanya untuk kembali dalam 3 detik. Setelah menutup panggilan, egoistik terus yang berkata, sekarang, ini adalah event terakhir. Di tahap 1 seperti di cerita aslinya. Beberapa saat setelahnya, seseorang mulai bersenandung saat mengendarai truk di perjalanan menuju Seoul. Di saat yang sama, salah seorang dari orang-orang yang terlihat serius pada sesuatu berkata, waktunya akhirnya tiba. Saat seseorang dari mereka berkata itu, tiba-tiba jalan yang berada di sekitar sana retak, dan dari bawah tanah muncul tangan robot dengan senjata Glinda. Saat robot itu bergerak pelan tetapi mematikan, pengendara truk yang sebelumnya bersenandung mulai berteriak. Saat robot itu akan menginjaknya, dia bertanya-tanya apa itu. Di saat itu, seseorang menyebut Comrades. Dia berkata kalau inilah Korea Selatan yang telah menindas mereka. Saat robot itu mulai berjalan ke Seoul, di saat itu juga, pria itu berkata kalau ini adalah saatnya untuk menghancurkannya. Terima kasih sudah menonton. Untuk video selanjutnya, akan melanjutkan recap yang telah ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.